Puji Tuhan, Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Hari ini kita ada di hari Minggu, hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi masih momen Paskah. Ada gereja yang merayakan Paskah di hari Jumat, ada gereja yang merayakan Paskah di hari Minggu. Tetapi saya tidak akan bicara soal itu. Yang pokok satu hal saya mau katakan, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah paket Paskah, di mana Yesus mati untuk menebus kita dari dosa dan kematian, dan Yesus bangkit memberikan kita kemenangan, memberikan kita kehidupan. Ya, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini, kita tidak usah memperdebatkan soal itu. Kita perlu memperdebatkan mengenai makna Paskah yang sesungguhnya dalam diri kita itu apa. Jangan sampai kita merayakan Paskah tapi tidak paham makna Paskah dalam diri kita, sehingga kita akan melewati berkat-berkat dari Paskah itu yang sesungguhnya. Sebelumnya saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 6, dikatakan, Yesus tidak ada di sini sebab Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan, Yesus telah bangkit, kata malaikat. Yesus tidak ada lagi di sini. Yesus bangkit dari kematian. Ada kehidupan ketika Yesus bangkit, ada kemenangan ketika Yesus bangkit. Nah, lewat ayat ini saya akan menyampaikan kepada kita semua makna Paskah yang pertama. Kita ingat bangsa Israel ketika mereka merayakan Paskah di tengah kondisi yang tidak mengenakan, kondisi penuh dengan kegelisahan pada waktu itu, yaitu mereka korbankan anak domba Paskah dan darahnya ditaruh di ambang-ambang pintu sehingga ada keselamatan di dalamnya. Jadi Paskah bicara tentang korban anak domba. Siapakah anak domba itu? Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Korban Paskah bicara korban. Yesus sudah berkorban bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita gereja Tuhan sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan, buat gereja Tuhan, terlebih di tengah kondisi yang seperti ini? Ya, ada virus corona yang merajalela. Pertanyaannya, apa yang sudah bisa kita kontribusikan? Apa yang sudah kita kontribusikan kepada bangsa dan negara kita, kepada Indonesia yang kita cintai ini? Pertanyaannya, ya, seberapa banyak yang sudah kita berikan? Mungkin tidak banyak juga, tetapi minimal kita berdoa untuk bangsa kita. Karena Paskah bicara korban. Jangan katakan apa yang gereja bisa berikan kepadaku, apa yang bangsa dan negara bisa berikan kepadaku, tapi katakanlah apa yang bisa aku berikan kepada gereja, kepada bangsa, kepada negara. Apa yang bisa aku bisa kontribusikan kepada pekerjaan Tuhan. Ini makna Paskah yang pertama. Makna Paskah yang kedua, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit memberikan kita kehidupan, memberikan kita kemenangan. Ada kemenangan. Yesus bangkit memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Kita menang atas dosa, kita menang atas kedagingan, kita menang atas keduniawian, kita menang atas keangkuhan hidup. Ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Harus menang karena kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makna Paskah yang ketiga adalah ada janji Tuhan di dalamnya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan satu tanah, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Janjinya mereka akan menepati itu, dan itu terjadi. Paskah bicara janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada banyak sekali janji Tuhan, dan sekali Tuhan berjanji itu ya dan amin. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dengan keadaan, karena kita dilingkupi, dinaungi, dibentengi oleh semua janji-janji Tuhan
dan itu akan terjadi atas hidup kita. Kita orang yang percaya sudah dijanjikan oleh Tuhan berkat yang besar, berkat rohani yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita. Sorga yang kekal Tuhan sudah janjikan atas hidup kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ada 7 janji Tuhan di situ. Dibentengi, diluputkan, dijawab doa kita, disertai Tuhan, diberikan umur yang panjang, dimuliakan, dan terlebih diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah makna Paskah ini memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan ini. Orang di luar sana takut, cemas, khawatir. Tetapi kita orang yang percaya lewat kematian, kebangkitan Yesus Kristus, Paskah, di dalamnya kita semakin kokoh bersama dengan Tuhan. Karena ada janji Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan sudah berkorban untuk hidup kita, terlebih lagi kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat Paskah. Haleluya.